Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid dari Prodi Statistika, Stambuk Q501-20005, kelompok 2 dari kelas 8H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi modul 7 dengan judul Pengenalan Peristiwa Fotosintesis. Adapun tujuan praktikum kali ini ada 3. Yang pertama, untuk membuktikan terbentuknya amilum pada proses tumbuhan hijau, terbentuknya amilum pada proses fotosintesis. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh warna cahaya terhadap proses fotosintesis. Namun sebelum kita masuk ke dalam praktikum, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih fotosintesis. Nah, jadi secara singkatnya, fotosintesis adalah proses tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Namun, secara lengkapnya, fotosintesis merupakan proses di mana zat-zat diubah dari zat karbon dioksida dan juga air diubah oleh klorofil melalui perantara cahaya matahari, diubah menjadi karbohidrat dan glukosa. Nah, adapun rumus dari fotosintesis sendiri yaitu 6CO2 tambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2, di mana CO2 itu adalah karbon dioksida, H2O adalah air. Melalui bantuan cahaya matahari dan juga klorofil atau zat hijau daun, sehingga dapat menghasilkan C6H12O6 atau glukosa tambah 6O2 atau oksigen. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada 2. Yang pertama dari faktor biotik dan yang kedua dari faktor abiotik. Nah, faktor biotik merupakan faktor yang meliputi kumpulan makhluk hidup. Contohnya seperti nyamuk, semut, dan serangga-serangga maupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, adapun komponen abiotik merupakan komponen yang tersusun dari benda-benda mati seperti tanah, cahaya matahari, air, dan komponen-komponen lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pengaruh plastik berwarna terhadap proses fotosintesis. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kalau dengan adanya spektrum warna yang berbeda itu akan mengakibatkan panjang gelombang yang terjadi pada proses fotosintesis akan berubah-ubah. Nah, dengan berbedanya warna tersebut akan dapat mempengaruhi banyaknya gelombang atau gelembung yang ada dalam suatu gelas beker. Dalam gelas beker tersebut. Nah, apabila plastiknya atau spektrum warna dari plastik tersebut lebih kuat, maka gelembung yang dihasilkan akan lebih banyak. Nah, begitupun sebaliknya, apabila spektrum warna yang ada pada plastik tersebut lemah atau kurang baik atau kurang kuat, maka gelembung yang dihasilkan juga akan lebih sedikit. Nah, dari gelembung tersebut dapat kita lihat bahwa proses fotosintesis yang terjadi pada gelas beker itu bagus atau tidak, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang dengan adanya plastik yang berwarna beda digunakan dalam proses fotosintesis akan dapat melihat hasil yang akan ditimbulkan atau yang akan dihasilkan dari pengamatan tersebut. Nah, selanjutnya pada praktikum kali ini juga kita menggunakan beberapa alat dan bahan, di mana alat yang pertama kita gunakan adalah tabung reaksi, dan yang kedua kita menggunakan plastik berwarna merah, kuning, dan putih. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama kita menggunakan tanaman bunga pukul 9 dengan nama latin Portulaca grandiflora. Kemudian kita menggunakan air. Nah, untuk langkah bagaimana cara melakukan praktikumnya akan dijelaskan pada video praktikum berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum modul 7 dengan judul Pengamatan Peristiwa Fotosintesis dengan melakukan percobaan in-house. Nah, pada percobaan kali ini, adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu kita menggunakan 4 buah gelas beker, kemudian kita menggunakan 3 buah plastik yang berbeda warna, di mana kita menggunakan plastik yang berwarna merah, kuning, dan juga putih. Nah, adapun
bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu air dan juga tanaman pukul 9 dengan nama latin Portulaca grandiflora. Nah, prosedur pekerjaan pada praktikum kali ini yang pertama, kita masukkan air dan juga tanaman pukul 9 ke dalam 4 buah gelas beker. Nah, selanjutnya 3 buah gelas beker akan kita tutupi menggunakan plastik yang berbeda warna. Nah, fungsi salah satu gelas beker yang tidak ditutupi plastik tersebut adalah sebagai kontrol. Langkah terakhir, apabila semua gelas beker telah kita tutupi menggunakan plastik yang berbeda warna, kemudian kita letakkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya kita amati perubahan apa saja yang didapatkan dari percobaan ini. Untuk datanya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Seperti inilah posisi gelas beker yang tadinya telah kita tutupi menggunakan 3 plastik dengan warna berbeda, selanjutnya diletakkan di bawah sinar matahari. Nah, kita lakukan pengamatan perubahan yang terjadi pada gelas beker tersebut dan tanaman yang berada di dalam gelas beker itu. Untuk data penghasilan atau untuk data hasilnya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dari hasil praktikum yang telah kita lakukan pada video praktikum sebelumnya, didapatkan hasil pengamatan, yaitu di sini ada 2 tabel. Yang pertama berbicara mengenai warna plastik pada gelas beker. Nah, di mana plastik tersebut digunakan untuk menutupi gelas beker. Nah, kita menggunakan 3 plastik yang berwarna berbeda. Nah, satunya adalah sebagai kontrol, di mana kontrol tersebut kita tidak menggunakan plastik. Nah, sebelumnya gelas beker yang kita gunakan di sini adalah 4 gelas beker. Nah, 3 diantaranya akan kita tutupi menggunakan plastik berbeda warna, sedangkan salah satunya digunakan sebagai kontrol. Nah, adapun jumlah gelembung atau jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan dari pengamatan tersebut, di mana dapat kita lihat pada tabel berikut bahwa gelembung yang paling banyak adalah gelembung dari gelas beker yang tidak ditutupi oleh plastik. Nah, sedangkan berikutnya dapat teman-teman lihat gelembung mana yang lebih banyak gelembungnya dibandingkan dengan gelembung-gelembung atau gelembung dari gelas beker yang lain. Dapat teman-teman lihat pada tabel berikut ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi modul 7 ini, yaitu pengamatan peristiwa fotosintesis. Apabila terdapat kesalahan, Farid mohon maaf. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.